Setelah menunggu sampai hari keempat, Aston Martin akhirnya debut juga di tes Barcelona. EMR26 untuk pertama kalinya turun ke sirkuit pada detik-detik akhir hari keempat, dan cukup banyak orang yang menunggu mobil ini menampakkan diri, mengingat ini adalah mobil perdana karya Adrian Newey bersama Aston Martin. Dibalut dengan livery hitam polos yang memang ditujukan untuk menyamarkan desain-desainnya ketika testing, memberikan kesan misterius yang cukup kuat. Aston Martin terlambat datang ke tes Barcelona, kabarnya karena adanya delay saat perakitan yang entah disebabkan oleh persetujuan homologasi dari FIA, ataupun karena finalisasi dari Newey itu sendiri. Bahkan kemarin sebenarnya agak pesimis jika EMR26 bisa debut karena mobilnya masih harus disusun nyaris seharian penuh, yang disebabkan karena baru tiba pada hari Rabu malam di Catalunya. Tim akhirnya berhasil membuat mobil baru mereka itu debut di sirkuit, tepat di 1 jam terakhir, tes hari keempat. Sayangnya EMR26 cuma bertahan selama 5 putaran saja sebelum mobilnya mogok di menit-menit akhir, dan sebabkan red flag. Belum diketahui masalah apa yang dialami, namun jelas start yang kurang bagus baik bagi Aston Martin ataupun Honda, terutama bagi pabrikan Jepang tersebut yang benar-benar baru kemarin mereka mengetes mesin 2026-nya secara langsung di sirkuit. Terlepas dari awal yang kurang manis bagi EMR26, harus diakui mobil karya Adrian Newey selalu punya daya tariknya tersendiri, yang bisa dilihat dari usaha tim untuk menyembunyikan detail-detail dari sorot kamera dan memperlakukannya seperti rahasia negara. Dari sejumlah potret yang mereka rilis, memang belum banyak detail yang bisa kami bahas. Namun ada sejumlah desain serta pendekatan menarik yang diberikan oleh Adrian Newey ke mobil karya terbarunya ini. Dari depan, bagian hidung nampak cukup besar dengan moncong yang cenderung rata dibanding mayoritas tim yang runcing. Ini membuat area lubang di bawahnya menjadi cukup lebar untuk memaksimalkan airflow yang dialirkan ke bagian bawah. Bagian undernose juga sekaligus nampak adanya area undercut di sana, guna memperkencang arus angin yang diarahkan ke bawah. Untuk pilar mounting moncongnya sendiri, Aston Martin punya kemiripan dengan Mercedes, yaitu disambungkan ke elemen kedua flap sayap depan yang punya tujuan serupa, yaitu memaksimalkan airflow di area undernose. Ini artinya flap sayap depan yang terbuka saat aeroaktif diterapkan adalah di elemen paling atas saja. Di bagian end plate, Aston Martin adopsi desain heksagonal yang mengkombinasikan antara aliran outwash dan inwash. Tidak ada winglet di bagian atasnya, dan jelas belum serumit McLaren yang begitu detail di area ini. Masuk ke suspensi, Aston Martin mempertahankan konfigurasi pushrod, namun dengan sentuhan Adrian Newey. Dia membawa elemen anti-dive yang lumayan ekstrim dari masa-masanya di Red Bull. Dan selain meningkatkan kestabilan mobil saat mengerem serta tikungan cepat, terdapat efek aero yang besar di sana, guna mengatur airflow di area depan sidepod. Newey pada tahun-tahun terakhirnya di Red Bull memang lebih fokus ke area suspensi, dan hal itu nampak ia terapkan di Aston Martin. Wishbone atasnya sangat tinggi, yang diyakini jika Newey merombak total komponen internal suspensi depannya, dan melakukan pendekatan yang sama seperti desain di Red Bull pada 2020 serta 2021. Ada indikasi elemen multilink di wishbone bawahnya, namun sekali lagi ini belum jelas apakah sumbu di ujung rodanya terpisah atau tetap menjadi satu. Suspensi depan yang dibuat tinggi ini berhubungan dengan inlet sidepod yang letaknya juga sangat tinggi dengan desain underbite. Sekilas jika diperhatikan, bentuk inletnya persis dengan identitas di mobil Red Bull RB19 yang dominan pada musim 2023. Dengan inlet yang tinggi ini, otomatis ini akan membuat sebuah undercut yang besar di bawah sidepod, dan disinilah ciri khas Newey bermain, yaitu dia selalu membuat desain-desain agresif serta ekstrim seperti demikian. Sidepodnya tergolong ramping, namun dengan tambahan undercut yang besar, membuat aliran angin yang masuk menjadi optimal. Lekukannya downwash, namun tidak sampai ke belakang, dengan area cock battle yang sangat slim, dan jadi ciri khas mesin Honda yang selalu bisa hasilkan desain yang ramping. Area belakangnya dibuat sangat terbuka, demi memaksimalkan airflow yang masuk ke permukaan floor sampai diffuser, demi memperkuat kinerjanya dalam membuat downforce. Lalu bagaimana dengan area bargeboardnya? Aston Martin punya solusi yang serupa seperti Mercedes, yaitu 3 bilah horizontal untuk mengarahkan tire wick secara upwash. Bedanya adalah di elemen kedua, nampak ada sambungan vertikal yang menyatu di bagian belakang, dan ini berfungsi sebagai outwash generator untuk memaksimalkan kerja bargeboard. Pendekatan Aston Martin serupa seperti Mercedes dan Ferrari, yaitu memanfaatkan sidepod dengan konsep floor ganda, demi meminimalisir dampak dari tire wick di depan, sekaligus menambah energi dari airflow yang dialirkan ke belakang.
Bedanya adalah identitas Adrian Newey yang suka bermain agresif dan mencoba mendobrak batas-batas di desain mobilnya sangat terlihat di EMR 26. Undercut yang besar dan mencoba mencari tingkat kompromi antara aerodinamika dengan pendinginan mesin dengan desain yang ramping kembali ia terapkan di Aston Martin. Salah satu tandanya adalah dari lubang exit radiator yang sangat besar di engine cover untuk membantu sirkulasi udara dari baterai dan diletakkan di sana dengan harapan tidak mengganggu kinerja sayap belakang. Jujur saja agak sulit melihat detail apa yang diberikan Newey di area floor, terutama di belakang. Tapi yang jelas Aston Martin juga punya trik lubang diffuser untuk menjauhkan tire wake dari ban belakang dan memaksimalkan downforce dari airflow yang tembus di lubang tersebut. Detail-detail menarik ada di area airbox yang ukuran inletnya relatif kecil dibanding tim-tim lain. Ada semacam tanduk di samping kiri kanan airbox, dan di area samping kokpit juga terdapat winglet sebagai pengkondisi airflow untuk mencegah aliran angin dari radiator exit yang sifatnya mengganggu masuk di area sayap belakang. Tanduk di airbox dan winglet di kokpit sepertinya ini adalah campur tangan dari Enrico Cardile yang sebelum ini menjabat sebagai direktur teknis di Ferrari dan desain serupa ada di mobil 2022 sampai 2024. Bagian paling menarik dari EMR 26 adalah pengembangan suspensi belakang yang cukup kompleks. Newey memberikan sentuhan khasnya di sini dengan meninggikan posisi upper wishbone belakang yang tersambung ke pilar penyangga di rear wing. Desain ini memberikan efek anti-lift sebagai elemen penyeimbang dari efek anti-dive di suspensi depan yang ekstrim dan membuat mobilnya lebih stabil, terutama di fase entry tikungan dan fase akselerasi. Pendekatan ini lagi-lagi serupa dengan yang pernah dia terapkan di mobil Red Bull sebelum era ground effect, yaitu suspensi belakangnya dibuat tinggi dan digabungkan dengan floor nungging alias high rake. Di EMR 26 sendiri, level ketinggian rake yang diberikan masih tergolong normal dan tidak setinggi Red Bull dulu. Aston Martin juga berikan detail kecil di end plate sayap belakang untuk membelokkan airflow menjadi upwash untuk menjaga tekanan udaranya tetap tinggi dan memperkuat overall downforce di area diffuser sampai rear wing. Secara keseluruhan, memang ciri khas Adrian Newey yang bermain agresif di setiap desain mobilnya sangatlah terlihat. Meskipun pengembangan EMR 26 bukan cuma segalanya tentang Newey saja, karena ada sentuhan Enrico Cardile yang mendapat tugas untuk mengatur airflow di area atas sidepod serta engine cover. Soal mesin Honda yang kemarin mogok memang bukan permulaan yang ideal, mengingat memori buruk mereka di musim 2015 dulu, dan desain mobil Newey yang selalu menuntut tim bermain di pinggir jurang dalam aspek sistem pendinginan. 2026 juga pertama kalinya Aston Martin membuat gearbox mereka sendiri yang menambah besar tantangan teknis yang dihadapi. Namun kemarin masih hari pertama, dan belum tentu juga problem kemarin menjadi pertanda buruk ke depannya. Setidaknya mereka sudah punya Adrian Newey yang minimal bisa membuat masa depan Aston Martin lebih terarah dan tidak asal dalam merombak struktur tim. Yang jelas untuk sekarang, biarkan waktu berjalan dengan semestinya bagi Aston Martin, di mana Newey sudah beri disclaimer kalau dia butuh setidaknya 2 tahun untuk memperbaiki semua permasalahan di tim. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.